jadi bukti ganasnya kekuatan militer Rusia. Bom rudal seberat 500 kg hujani langit Ukraina. Persenjataan yang digunakan Rusia menyerang Ukraina mulai terungkap. Satu persatu armada maupun kelengkapan persenjataan Rusia terungkap di tengah-tengah perang yang masih berkecamuk. Rusia memang dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan militer terbaik di dunia. Selain jumlah pasukan, Rusia juga disokong dengan sejumlah persenjataan canggih. Bukti bahwa Rusia tak main-main dalam perang melawan Ukraina. Bom seberat 500 kg ditemukan di salah satu kota di Ukraina. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Sebuah bom rudal Rusia seberat 500 kg jatuh terungkap. Rudal itu ditemukan di sebuah bangunan perumahan di Chernihiv tetapi tidak meledak. Sementara yang lain dilaporkan meledak. Dengan Rusia bersiap untuk menyerbu ibu kota Ukraina, Kyiv. Pemboman dan penembakan terjadi di banyak kota besar dan kecil di negara itu telah meningkat, yang menyebabkan semakin banyak korban sipil. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah bersumpah untuk membalas dendam setelah foto-foto keluarga yang melarikan diri tergeletak mati di jalan ketika pasukan Rusia menembaki Irpin mengejutkan dunia. Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba telah mengunggah ke Twitter untuk memposting gambar bom raksasa Rusia yang mendarat di sebuah bangunan perumahan di Chernihiv kurang dari 100 mil dari Kyiv. Dilansir dari Intisari Online, penampakan bom rudal raksasa yang menghantam sebuah rumah ini seolah mengungkap kengerian perang. Kuleba menyebutkan bahwa untungnya bom itu tidak meledak, tetapi mengklaim bom lain telah dan menyerukan Barat untuk berbuat lebih banyak untuk membantu Ukraina dalam perjuangan mereka. Dia menulis, bom Rusia seberat 500 kg yang mengerikan ini jatuh di sebuah bangunan tempat tinggal di Chernihiv dan tidak meledak. Banyak lainnya meledak, membunuh pria, wanita, dan anak-anak yang tidak bersalah. Bantu kami melindungi orang-orang kami dari orang-orang barbar Rusia. Bantu kami menutup langit, berikan kami pesawat tempur, lakukan sesuatu. Seruan ini terjadi ketika para pemimpin Barat telah menolak seruan untuk zona larangan terbang dengan alasan bahwa itu akan melepaskan perang yang lebih luas yang akan menelan seluruh Eropa. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan selama perjalanan ke Estonia pekan lalu, sangat penting untuk memahami NATO adalah aliansi defensif. Ini adalah saat ketika salah perhitungan dan kesalahpahaman sangat mungkin terjadi, dan oleh karena itu penting bagi kita untuk menyampaikan pesan itu. Ketika datang ke zona larangan terbang di langit di atas Ukraina, kita harus menerima kenyataan bahwa itu melibatkan menembak jatuh pesawat Rusia. Itu langkah yang sangat-sangat besar, sama sekali tidak ada dalam agenda negara NATO. Senator AS Marco Rubio bahkan melangkah lebih jauh dengan mengklaim bahwa penetapan zona larangan terbang akan mengarah pada perang dunia. Dia berkata zona larangan terbang telah menjadi slogan. Saya tidak yakin banyak orang sepenuhnya memahami apa artinya itu. Ini bukan aturan yang Anda lewati yang harus dipatuhi setiap orang. Ini adalah kesediaan untuk menembak jatuh pesawat Federasi Rusia yang pada dasarnya adalah awal dari WW3. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam NATO karena menolak pemberlakuan zona larangan terbang di negaranya. Dia mengatakan aliansi militer Barat padahal tahu soal kemungkinan agresi Rusia akan terus berlanjut. Sebelumnya NATO menolak permintaan pemerintah Ukraina untuk memberlakukan zona larangan terbang untuk melindungi langitnya dari rudal dan pesawat tempur Rusia. Mengetahui bahwa serangan dan korban baru tidak dapat dihindari, NATO dengan sengaja memutuskan untuk tidak menutup langit di atas Ukraina, kata Zelensky dalam sebuah video yang diterbitkan oleh kantor kepresidenan. Kami percaya bahwa negara-negara NATO sendiri telah menciptakan narasi bahwa penutupan langit di atas Ukraina akan memprovokasi agresi langsung Rusia terhadap NATO, tambah Presiden Ukraina, dikutip dari AFP pada Sabtu 5 Maret 2022. Melansir Kompas.com, Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan NATO tidak akan campur tangan dalam konflik karena kekhawatiran bentrokan langsung dengan Rusia yang dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Satu-satunya cara untuk menerapkan zona larangan terbang adalah dengan mengirim pesawat tempur NATO ke wilayah udara Ukraina dan kemudian memberlakukan zona larangan terbang itu dengan menembak jatuh pesawat Rusia, kata Stoltenberg setelah pertemuan darurat tersebut. Jika kita melakukan itu, kita akan berakhir dengan sesuatu yang bisa berakhir dengan perang penuh di Eropa yang melibatkan lebih banyak negara dan menyebabkan lebih banyak penderitaan manusia, ungkapnya. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan operasi militernya di Ukraina bisa di stop asalkan Kyiv berhenti melawan dan memenuhi tuntutan Moskwa. Hal tersebut disampaikan Putin ketika berbicara via telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Layanan pers Kremlin dilansir media Rusia TASS Minggu 6 Maret 2022 melaporkan pembicaraan kedua pemimpin tersebut. Vladimir Putin menginformasikan tentang kemajuan operasi militer khusus untuk melindungi Donbas, menyampaikan pendekatan dan penilaian utama dalam konteks ini, menjelaskan secara rinci tujuan dan tugas yang ditetapkan, kata Kremlin. Ditekankan bahwa operasi khusus berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai jadwal, sambung Kremlin sebagaimana dilansir TASS. Selama percakapan, pemimpin Rusia itu mengonfirmasi kesiapan pihak Rusia untuk berdialog dengan pihak berwenang Ukraina dan mitra asing untuk menyelesaikan konflik. Kremlin mengatakan setiap upaya proses negosiasi yang gagal
bakal dimanfaatkan tentara Ukraina untuk mengumpulkan kembali kekuatan dan sarananya. Sehubungan dengan itu, ditegaskan bahwa penghentian operasi khusus hanya dimungkinkan jika Kiev menghentikan aksi militer dan memenuhi tuntutan Rusia yang telah dibuat dengan sangat jelas, lapor Kremlin.